Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliyya wa lam yazal fi 'ulah thaniyya. Idza 'amaltahu wajadtahu maliyya wa idza akhadtahu wafiyya. Qatratun min bahri judihi tamla'ul arda rayya wa nadratun bi'aini rahmatihi tusayyirul kafira waliyya. Al jannatu liman 'atahu walau 'abdan habashiyya wan naru liman 'asahu walau syarifan quraisyiyya. وقال الله تعالى في محكم تنزيله قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا لها من نبي لو رأيته لرأيت وجها قمريا وحبيبا أزهريا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبع سنته وسار على دعوته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد, langsung saja untuk mempersingkat waktu berdirinya Al-Fajr di sini untuk menyampaikan sekelumit daripada diwan syair yang terkumpul dalam diwan Al-Imam Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilih Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah seorang ulama tentunya yang sangat berpengaruh di zamannya, dan pengaruh beliau masih bisa kita rasakan sampai detik ini, bahkan akan terus terasa seiring dengan berjalannya waktu insyaallah. Beliau ulama yang sangat produktif dan konsisten dalam berdakwah serta menyerukan kebenaran dengan nasihat-nasihat beliau, dengan karya-karya ilmiah beliau dan syair-syair fenomenal beliau yang masih sangat segar dan relevan untuk dikaji kembali di zaman ini sebagai panduan menjalani kehidupan dan panduan memprogram hati kita agar tetap dalam manhaj yang selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang sebab konsistensi beliau di dalam berdakwah serta sumbangsih tenaga dan pikiran beliau, maka para ulama sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Qutbid Da'wah wal Irsyad. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang dapat beliau raih selama hidup dalam dunia berkat konsistensi dan sumbangsih beliau dalam ilmu dakwah dan agama Islam. Kemudian sebagaimana yang sudah disinggung di awal tadi, bahwa beliau adalah sosok yang sangat produktif dengan karya-karyanya yang sangat fenomenal serta pendapat-pendapat beliau yang masih segar dan menyegarkan setiap hati yang menerimanya. Produktivitas dan kebijakan beliau juga tentunya terakui lewat syair-syair dan karya-karya sastra beliau yang terkumpul di dalam diwan Al-Imam Al-Haddad. Oleh karena itu pada malam hari ini bahas atau penelitian kami berkenaan dengan syair dalam diwan Al-Imam Al-Haddad. Akan tapi karena begitu banyaknya syair yang kita temukan dan kita dapatkan dalam diwan Imam Haddad, maka untuk mempersingkat waktu dan mempermudah diri saya sendiri, maka saya simpulkan beberapa syair yang singkat dan mudah difahami untuk kita semua. Tentunya banyak sekali komentar para ulama, komentar para salihin, para salafun saleh terdahulu tentang syair-syair yang termaktub dalam diwan Imam Al-Haddad. Akan tapi kembali lagi untuk mempersingkat waktu dan mempermudah diri saya sendiri, sengaja tidak saya sebutkan karena terlalu banyak pujian-pujian syair-syair yang dilontarkan untuk memuji dan mengagungkan buah karya Imam Haddad yang tergabung di dalam syair dalam diwan kitab Imam Haddad. Oleh karena itu, kitab yang kaya akan syair luar biasa ini, diwan Al-Imam Haddad, yang masih sangat segar untuk dikaji dan dijadikan bahan bakar untuk introspeksi diri kita, untuk bekal meraungi samudra kehidupan tentunya yang kaya dan penuh dengan gelombang-gelombang ujian serta karang tipu daya dan dermaga-dermaga palsu yang memberikan kepada kita sebuah pengertian kebahagiaan yang singkat dan sederhana, akan tapi justru akan menjerumuskan ke dalam lubang nista yang selama-lamanya. Semoga kita dijauhkan daripada hal yang demikian. Dalam bahas ini saya akan kemukakan
beberapa syair karya beliau tentang ajaran dan pesan positif beliau yang sangat penting untuk kita kaji dan kita amati untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Di mana walillah darul qail haitsu yaqul 'alaika bitaqwallah fi sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rajsi wad daran wa khalif hawa an-nafs allati laysa qasduha siwal jam'i lid-dar allati hashfuha al-mihan. Hadirin, beliau dalam syairnya berusaha menerangkan kepada kita tentang pokok-pokok penting atau unsur-unsur terpenting dalam meraih kehidupan di dunia. Berikut akan Al-Faqir terjemahkan secara per kalimat dan kemudian kita syarahkan dengan kemampuan dan jangkauan akal kita yang sangat dangkal. Kita coba menyelami samudra luas Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad untuk kemudian kita keluarkan mutiara-mutiara indah beliau dengan batas kadar kemampuan yang kita miliki. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika sendirian ataupun ketika bersama orang lain, dan sucikan hatimu dengan dari segala dosa serta penyakit, dan jangan kamu sekali-kali ikuti hawa nafsu yang selalu bertujuan untuk mengumpulkan kemewahan dunia yang sebenarnya adalah bentuk daripada fitnah yang keji. Dan bersahabatlah kalian dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh serta orang-orang berilmu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berteman dengan orang-orang yang terkena fitnah dunia, tersihir oleh dunia. Dan jika kalian ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bagian yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita akan hidup dalam kenikmatan. Dan sebaliknya, jika kita tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita, maka kita akan hidup dalam kesengsaraan. Ikhwani, dalam bait-bait syair yang luar biasa ini, pemahaman dangkal kita, pemahaman dangkal Al-Faqir khususnya, mencoba menyelami dalamnya dan luasnya samudra hikmah beliau yang dalam, luas dan tak bertepi, sehingga memutuskan dan memunculkan sebuah pemahaman, diantaranya anjuran untuk bertakwa. Bertakwa dalam keadaan bagaimanapun kondisinya, sepi, ramai, sendirian, berdua, bertiga, bergerombol, senang, sedih dan lain sebagainya, agar kita senantiasa diwasiatkan oleh beliau agar selalu bertakwa. Apalah arti kehidupan kalau tanpa dengan ketakwaan? Hanya akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberi nikmat dan kenikmatan. Kemudian Al-Imam Haddad menambahkan tentang definisi takwa dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah. Tentunya keduanya merupakan kedua hal, unsurani la yakhtalifani, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Beliau menerangkan tentang definisi takwa, bahwa takwa adalah melaksanakan segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangannya, zahiran wa batinan, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang terlihat orang atau tidak terlihat orang. Kemudian keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi hamba-hambanya yang mau bertakwa, tentunya dalam syair ini Al-Imam Haddad juga menerapkan, menyelipkan kepada kita pesan-pesan penting bagi siapapun yang mau bertakwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala permudah urusannya, amin. Hilangkan kesulitannya, amin. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak diduga. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi untuk mempersingkat waktu dan mempermudah diri saya sendiri, sengaja tidak saya sebutkan beberapa poin-poin yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan takwa dalam hati kita. Yang selanjutnya, Imam Haddad ingin menerangkan kepada kita tentang anjuran membersihkan hati. Wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, karat-karat yang dapat merusak hati kita, yang sehingga kalau hati kita rusak, seluruh komponen tubuh kita rusak. Telinga kita rusak, hati kita rusak, mata kita rusak, dan semuanya komponen anggota tubuh kita akan rusak seiring dengan rusaknya hati kita. Hati yang bersih adalah penyebab utama dan unsur penting dalam luhurnya akhlak seseorang yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan kata lain, tidak mungkin orang yang berakhlak karimah itu bisa memprioritaskan atau mengaplikasikan akhlak yang baik dalam dirinya, melainkan terlebih dahulu dia sudah bersihkan dia punya hati. Karena
akhlak yang mulia tumbuh dari hati yang bersih. Dan kita tahu dan sering disampaikan oleh beliau dalam rohanya Syekh Samih bin Jamal Al-Buhali, di mana seseorang dengan hati yang bersih bisa melampaui kedudukan orang-orang yang abid, solihin, orang-orang yang qaimin, orang-orang yang salat, memperbanyak salatnya dan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat ditandingi bukan dengan sholat juga, tapi dengan akhlak yang baik. Dan tentunya akhlak baik dapat diraih dengan bersihnya hati. Dalam hal ini Al-Imam Syaukani berkomentar bahwasanya harta, tahta, wanita, kedudukan, kerabat, semua yang kita miliki di dunia tidak akan berfungsi sedikit pun di akhirat. Tidak akan berfungsi sedikit pun di akhirat untuk mensyafaati manusia. Akan tapi apa? Kembali kepada hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin, hati yang bersih. Bersihkan kita punya hati, akhlak kita terpuji, ibadah kita terjamin insya. Yang ketiga, Imam Haddad menunjukkan kepada kita tentang pentingnya unsur yang ketiga, apa? Anjuran melawan hawa nafsu. Wa khalif nafsal ladzi laisa qasduha. Maka hendaknya kita melawan hawa nafsu kita yang tujuannya secara tidak langsung adalah mengumpulkan harta dan fitnah dunia dan semakin menjerumuskan kita ke dalam lubang kegelapan dunia ini. Sedikit membahas tentang nafsu. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu manusia dapat menjalankan kehidupan dengan normal. Kalau enggak ada nafsu tentunya tidak normal. Secara wajar hal hidup manusia secara wajar, seperti makan, minum, kawin, tidur, ke kamar mandi dan lain sebagainya, semua bisa kita rasakan kenikmatannya karena adanya nafsu. Oleh karena itu secara alamiah nafsu tidaklah hal yang buruk secara mutlak. Akan tetapi kadang kala memang nafsu itu kadang suka bandel. Kadang nafsu itu memiliki kecenderungan yang menyimpang sehingga harus kita lawan. Maka perlawanan kita melawan hawa nafsu inilah yang nantinya dianjurkan oleh Al-Imam Haddad di dalam terusan syairnya agar kita bisa menjalani hidup di dunia dengan kebahagiaan. Seseorang yang nafsunya bisa dikendalikan oleh akalnya, maka dia termasuk muslim yang kuat. Karena orang yang kuat dikatakan bukan orang yang bisa orang yang kuat itu bukan orang yang banyak ibadahnya, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika bergejolak ingin menyimpang daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi syair daripada Imam Haddad yang termaktub dalam kitab diwan beliau. Tentunya untuk menyingkat waktu dan mempermudah diri saya sendiri, cukup sekian ta'ammulat wan nadharat yang bisa saya sampaikan dan bisa saya kemukakan pada bahas kali ini dalam rangka Hauliyah Imam Haddad 7 Dzulqa'dah 1442, 17 Juli 2021 di Nongko Jajar. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau beliau radhiyallahu taala anhu dan mendapatkan berkah daripada kakek buyut beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jaza. Dan kalau yang tadi itu terakhir, dan ada beberapa kalimat yang